Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film anime Dice yang berjudul Kami Akan Secepatnya Membawa Bola ke Tempat di Mana Suaramu Akan Terdengar. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada hari ini pertandingan final babak penyisihan Tokyo Interhigh antara SMA Seseki melawan SMA Sakuragi akan segera dimulai. Teriakan dukungan dari penonton berkumandang di seluruh penjuru lapangan. Di bangku cadangan, Tsukushi masih mengkhawatirkan keadaan Kazama. Waktu bersalaman tadi, tangan Kazama seperti gemetaran. Wajahnya juga pucat. Tsukushi khawatir kalau Kazama sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tsukushi pun berusaha menjelaskannya kepada pelatih. Namun pertandingannya keburu sudah dimulai. Kick off dilakukan oleh SMA Seseki. Indo Kaoru berusaha menganalisis para pemain utama Seseki. Hidari no Mizuki, migi no Kazama, jungou no Oshima. Seiseki no forward wa 3人すべてが全国級だ。タクトを振るのはKimishita. Kimishita adalah inti dari penyerangan Seseki. Ia yang bertugas memberikan operan jitunya. Kimishita mengoper bolanya kepada Kazama, namun Kazama gagal mengontrol bolanya. Hal tersebut pun membuat semua orang kaget, karena tidak biasanya Kazama gagal mengontrol bola. Kazama bingung dengan perasaannya saat ini. Kaki Kazama kaku dan ia tidak bisa mengontrol bola. Meskipun Kazama sudah terbiasa bermain di lapangan seperti ini, namun perasaan Kazama saat ini sangat berbeda. Kazama mulai mengerti. Ternyata perasaan ini adalah perasaan senang. Kazama senang akhirnya ia bisa melawan musuh yang terkuat. Kazama mendribel bolanya sendirian untuk mencetak gol. Namun sayang sekali Indo Kaoru dapat menggagalkan Kazama untuk menendang bolanya. Tsukushi tercengang melihat kehebatan Kazama. Ia sekarang sadar ternyata Kazama sedang dalam kondisi yang sangat baik. Semua orang yang ada di stadion memuji kehebatan Kazama. Pelatih Nakazawa menjelaskan kalau selama ini Kazama belum pernah menunjukkan kemampuannya sesungguhnya. Semakin kuat lawannya, maka Kazama juga akan semakin kuat. Indo Kaoru sadar kalau Seseki sudah berubah. Itu karena semua pemain Seseki berlari dengan baik. Mereka semua tidak mau tertinggal dari sepemula Tsukamoto Tsukushi. Seseki wa kawatta. Sore wo wakatte te yariyagatta. Kusen shita shosen to wa marude betsu no chīmu da. Mizuki no fukkiを経て風間の活躍。成績がこれほど走るチームになったのは理由は明白。誰もがあの初心者に負けたくねえと思っているからだ。Lagi-lagi Kazama mendribel bolanya sendirian ke arah gawang lawan. Sekarang perhatian penonton tertuju padanya. Kali ini yang menghentikan Kazama adalah Narukami. Tsukushi sampai terkejut bola Kazama dapat direbut. Posisi Narukami masih jauh dari pertahanan. Para pemain Seseki maju untuk merebut bolanya. Namun pelatih Nakazawa berteriak memberikan instruksi supaya jangan maju. Tetapi sudah terlambat. Mereka semua dapat dilewati dengan mudah oleh Narukami. Narukami melewati beberapa pemain Seseki dengan dribble hebatnya. Tendangan keras Narukami dapat dihentikan oleh Inohara, kiper Seseki. Sama halnya dengan Kazama, semua orang juga memuji kehebatan dari Narukami.
失敗。 Narukami berjalan mengarah ke Kazama untuk pamer kalau dia tadi melewati 5 pemain Saseki. Narukami kesal karena Kazama tak meresponnya. Kazama sekarang tahu kalau Narukami adalah orang yang egois. Kazama juga menyebut Narukami monster. Sepertinya Kimishita dan yang lainnya mempunyai rencana untuk menghentikan Narukami. Pertandingan dimulai kembali. Bola dikuasai oleh SMA Sakuragi. Ternyata strategi SMA Saseki adalah mengepung Narukami. Di bangku penonton datanglah Sayurin dan temannya untuk melihat pertandingan final ini. Sayurin bingung mengapa Tsukushi tidak ada di bangku cadangan. Kembali ke lapangan, Narukami masih dijaga ketat oleh 4 pemain Saseki. Tim sekelas Saseki pun tidak bisa menghentikan Narukami. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Saseki. Kimishita sangat kesal dengan si monster Narukami. Kimishita juga diejek oleh Narukami karena belum apa-apa Kimishita sudah kecapean. SMA Saseki harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Ternyata Tsukushi berada di wilayah bangku cadangan pemain Sakuragi. Hal tersebut pun membuat Kimishita Senpai marah. Karena keasikan mendukung tim, Tsukushi tak sadar kalau ia sudah sampai di bangku cadangan tim lawan. Ia pun meminta maaf kepada semua orang. Semua orang tertawa melihat kelakuan bodoh Tsukushi. すみません、すみません、すみません、すみません。やっぱあいつ面白い。つくしらしいよ。恥ずかしいやつめ。なんだ変なのがいるぞ。 Kazama memberitahukan kepada rekan timnya kenapa kita tak bermain sepak bola yang kita inginkan juga. Dengan raut wajah yang kesal, Kimishita mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia pun menyuruh Tsukushi untuk kembali ke bangku cadangan Saseki. Pertandingan dimulai kembali dengan lemparan ke dalam oleh Saseki. Semua orang terkejut melihat Saseki yang merubah arah serangannya. Memang benar kalau Saseki kesulitan menghentikan Narukami. Tapi Saseki juga punya monster. Dia adalah Mizuki, kapten ke-11 SMA Saseki. Scene berpindah pada saat anak kelas 1 masuk ke ekskul sepak bola. Di ruangan pelatih, Mizuki menjelaskan kalau latihan lari anak kelas 1 sudah selesai. Ia juga menjelaskan mengenai keadaan anak kelas 1 yang ikut ekskul sepak bola, termasuk Kazama dan Tsukushi. 風間はどうだ？うまいです。わかるか？まったく、それだけ？他に何かあるんじゃないか？みんなにはわからないかもしれないが、踏まれるたびに強くなる。あれ？あれ？あれは雑草タイプだ。あれって？ Kembali ke lapangan, Tsukushi masih terus mendukung tim kesayangannya. Kali ini Kapten Mizuki menyerang SMA Sakuragi seorang diri. Tendangan jarak jauh Mizuki dapat dihentikan oleh penjaga gawang Sakuragi. Semua orang terpukau melihat kehebatan Kapten Mizuki. Untuk mengantisipasi kegacoran Mizuki, Indo Kaoru menugaskan 3 orang untuk menjaganya. Kimishita sudah bersiap untuk melakukan tendangan corner. Ia melihat Mizuki yang begitu senang. Mizuki melompat-lompat untuk meminta umpan kepada Kimishita. Tugas Kimishita adalah memberikan umpan untuk mencetak gol. Kimishita kesal melihat ekspresi Mizuki. Mau tidak mau, ia harus memberikan umpan kepadanya. Bola diterima baik oleh Mizuki. Ia melompat untuk menyalto bolanya. Lagi-lagi bolanya dapat ditangkis oleh kiper Sakuragi. Tendangan corner didapatkan lagi oleh Saseki. Dan seperti biasa, semuanya langsung memuji kehebatan Kapten Mizuki. Pelatih Nakazawa menyuruh Tsukushi untuk melihat Mizuki dengan baik. Ternyata Mizuki punya pesan untuk Tsukushi. Sebelum pertandingan, Mizuki datang kepada pelatih Nakazawa. Mizuki punya pesan yang ia ingin sampaikan kepada seseorang. Tsukushi terkejut, ternyata pesannya tertuju untuk dirinya. Di lapangan, Mizuki masih terus berusaha untuk menyampaikan pesannya kepada Tsukushi. お前が来て一番嬉しかったの。あいつは何も言わなかったのもそうだが、うちは代々猛獣たちの中に。無理無理、努力しても無駄だ。何？邪魔邪魔。悠仁や悠仁、初めてだな。俺がお前の前でプレーする。十分すぎるほどうまくいっている。お前には無理だというやつもいる。時には雑音も聞こえるだろう。間違えるな。努力は決して裏切る。
Penonton bersorak-sorai atas gol yang dicetak oleh Mizuki. Ini adalah gol penyeimbang untuk Saseki. Akhirnya pesan Mizuki dapat tersampaikan dengan baik kepada Tsukushi. Tsukushi juga sudah mengerti isi pesan dari Kapten Mizuki. Dan episodenya pun selesai.